Selamat datang di channel ini, tempat di mana pengetahuan tidak hanya dipelajari, tetapi ditaklukkan. Hari ini kita memasuki sebuah gagasan luar biasa yang mengubah cara dunia menilai kecerdasan manusia. Sebuah konsep yang menentang batas lama, konsep yang membuka mata para pendidik, ilmuwan, dan pemimpin dunia. Inilah multiple intelligence, 8 kecerdasan yang ada dalam diri setiap manusia. Tapi sebelum kita membahas kekuatan-kekuatan itu, mari kita kembali ke awal bagaimana konsep besar ini ditemukan. Jadi pada awal tahun 1980-an, seorang psikolog visioner bernama Howard Gardner melakukan penelitian mendalam tentang otak manusia. Ia mempelajari pasien cedera otak, anak-anak berbakat, pemusik, ahli matematika, hingga individu dengan kemampuan unik lainnya. Dan dari sinilah Gardner menyadari sebuah kebenaran penting. Jadi, manusia tidak hanya cerdas dalam satu cara. Teori kecerdasan tradisional yang hanya mengukur angka dan logika terlalu sempit, terlalu terbatas, tidak mampu menangkap semua potensi luar biasa manusia. Sehingga Gardner pun menentang paradigma lama dengan keberanian. Ia memperkenalkan multiple intelligence, sebuah konsep yang menyatakan bahwa kecerdasan itu luas, bervariasi, dan setiap orang memiliki kombinasi unik yang dapat berkembang menjadi kekuatan yang besar. Dan dari dasar inilah, hari ini kita akan belajar ke-8 kecerdasan itu. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kekuatan kata-kata, kemampuan berbicara, menulis, dan membangun narasi yang menggugah dunia. Yang kedua ada kecerdasan logis matematis. Jadi, kecerdasan logis matematis adalah kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan berpikir logis, memecahkan masalah, dan memahami pola angka. Biasanya, kecerdasan ini dimiliki oleh ilmuwan, matematikawan, dan programmer. Yang ketiga, ada kecerdasan spasial visual. Kecerdasan spasial visual adalah kemampuan membayangkan objek dalam ruang 3 dimensi, memahami bentuk, warna, serta arah, cocok untuk arsitek, desainer, fotografer, dan ilustrator. Keempat, ada kecerdasan kinestetik jasmani. Jadi, kecerdasan ini memanfaatkan tubuh untuk berekspresi atau menyelesaikan tugas, misalnya seperti atlet, penari, aktor, dan ahli bedah yang sering menunjukkan kecerdasan ini. Kelima, ada kecerdasan musikal. Kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan mengolah nada, ritme, dan melodi. Biasanya dimiliki oleh penyanyi, komposer, hingga pemain alat musik. Keenam, ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini adalah kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan memahami orang lain. Mereka yang memiliki kecerdasan intrapersonal ini mudah berkomunikasi, bekerja sama, dan membangun hubungan sosial. Yang ketujuh, ada kecerdasan intrapersonal. Jadi, intrapersonal ini adalah kebalikan dari interpersonal. Kecerdasan ini berfokus pada pemahaman diri sendiri, perasaan, motivasi, dan tujuan hidup. Orang dengan kecerdasan ini cenderung reflektif dan bijaksana. Dan yang kedelapan, ada kecerdasan naturalis. Jadi, kecerdasan naturalis adalah kecerdasan yang membuat seseorang peka terhadap alam, tanaman, hewan, dan fenomena lingkungan. Biasanya terlihat pada biologi, penyita alam, atau ahli lingkungan. Nah, teori multiple intelligence mengajarkan kita bahwa kecerdasan bukan hanya soal nilai matematika atau kemampuan berbicara saja. Tetapi, setiap orang memiliki kombinasi kecerdasan yang unik, dan semua kecerdasan itu bisa berkembang jika diasah dengan cara yang tepat. Jadi, tidak ada satupun kecerdasan yang lebih unggul dari yang lain. Yang penting adalah kita mengenali potensi diri, lalu menggunakannya sebaik mungkin. Jika kamu suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video edukasi menarik berikutnya. Sekarang, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Selamat menonton dan selamat belajar.